Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Frekuensi tertinggi suara yang masih dapat didengar oleh terdengar telinga manusia yang sehat adalah 20 kHz. Misalkan gelombang suara dengan frekuensi ini merambat dengan laju 343 meter per second dan melewati pintu yang lebarnya 0,91 meter. A. Tentukan sudut-sudut yang akan menghasilkan minimum difraksi pertama di kedua sisi maksimum utama dari pola difraksi suara. Minimum ini serupa dengan pola difraksi gelap pertama yang dihasilkan oleh celah tunggal pada percobaan dengan cahaya. B. Misalkan cahaya kuning dengan lambda tertentu melewati pintu dan lokasi minimumnya pertama pola difraksinya tepat sama pada kasus A. Berapakah lebar pintu yang dibutuhkan dalam kasus ini? Oke, kita jawab satu-satu ya. Jika ceritanya ada suara, ya, kita ada suara mau dengan kecepatan dan frekuensi tertentu masuk ke pintu yang lebarnya tertentu. Lalu kemudian suara tersebut akan mengalami difraksi yang ceritanya di sini mengalami prosesnya sama seperti pola difraksi jika menggunakan cahaya. Artinya untuk minima dari difraksi itu ditentukan nilai persamaan W sin theta sama dengan M lambda, di mana M itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. W itu adalah lebar celah, sin theta adalah sudut yang dibentuk oleh celah tengah-tengah celah dengan pola pada layar. Artinya sudut bukaan bisa ke atas dengan ke bawah akan sama saja. Ya, jadi di sini kan dituliskan bahwa sudut-sudut yang akan menghasilkan minimum difraksi di kondisi maksimum utama. Jadi pada saat kita lihat di tengah-tengah lubang, maka tepat tegak lurus dengan lubang atau tepat dengan lubang di tengah-tengah lubang itu akan merupakan jadi terang utama, maka pola gelap pertama akan terjadi di bukaan atas dan bukaan bawah dari terang utama, maka di situ disebut sudut-sudut. Cuma sudut theta di sini akan besarnya sama untuk bukaan ke atas maupun bukaan ke bawah. Nah, sehingga kita bisa hitung W sin theta itu akan sama seperti M kali lambda per W. Dimana kita tahu lambda itu akan sama dengan kecepatan rambat gelombang dibagi dengan frekuensi. Kita sudah punya nilainya dua-duanya. Sehingga sin theta akan sama dengan M kali V per F kali W. Tinggal itu saja. Di situ dilihat di manakah sudut itu yang menghasilkan minimum difraksi pertama. Karena pertama, sehingga kita ambil M sama dengan 1. Sehingga sin theta sama dengan V dibagi dengan F kali W. Oke, nanti kita bisa cari dari sini tetanya akan sama dengan sinus pangkat min 1 V per FW. Tapi saya tidak akan hitung angkanya ya. Silakan nilainya bisa dilihat pada soal yang tertera pada video. Jadi V-nya sudah ada 353, F-nya sudah ada 20 kHz dan W-nya ada itu 0,91. Nah, kita masuk ke B. Di sini yang kita ubah itu bukanlah apa-apa, tapi yang kita ubah adalah lambda. Jadi lambda yang masuk itu adalah lambda kuning, yaitu 580 nanometer. Ya, lambdanya sudah kita tentukan. Artinya jika kita ingin mendapatkan sin theta yang sama seperti di kasus A ya, sama seperti kasus A, maka kita gunakan nilai sin theta atau theta yang didapatkan di kasus A tersebut untuk menghitung nilai W. Jadi kan kita punya persamaan yang sama juga, sin theta sama dengan, jadi kalau ini W-nya diubah, M lambdanya juga diubah, untuk M yang sama, M-nya sama dengan 1, jadi kita punya W aksen kali sin theta sama dengan M-nya sama dengan 1 ya, sama dengan lambda aksen. Sehingga kita akan dapatkan nilai W aksennya lambda aksen dibagi sin theta. Di sini lambda aksen adalah lambda dari cahaya kuning, sin thetanya kita tahu adalah V dibagi F dibagi W. Jadi ini lambda aksen per V dikali F W. Nah, artinya dia perbandingan atau bisa kita lihat di sini sama saja dengan perbandingan rasio antara lambda aksen dengan lambda atau lambda gelombang bunyi yang merambat lewat
pintu yang sebelumnya kita kerjakan di soal nomor A. Oke, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke video berikutnya.